Pemirsa, di hari pertama aturan yang mewajibkan ASN naik transportasi umum, Gubernur Jakarta Pramono Anung naik Transjakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung berangkat kerja naik Transjakarta dari kediamannya di Jalan Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Pramono sempat berbincang dengan sejumlah penumpang di Transjakarta. Gubernur Jakarta Pramono resmi mengeluarkan aturan terkait penggunaan angkutan umum untuk para pegawai di Pemprov Jakarta. ASN harus menggunakan angkutan umum untuk berangkat ke tempat kerja. Jenis moda transportasi yang digunakan mulai dari MRT, LRT, komuter lain, angkutan kota reguler, dan sebagainya. Hari ini adalah instruksi gubernur untuk semua ASN yang jumlahnya 65.000. ASN ini jumlahnya 65.000, 45.000 ASN. Sisanya adalah P3K, mereka semua diwajibkan untuk naik transportasi publik karena tidak lagi disiapkan sarana transportasi oleh pemerintah Jakarta. Dan saya melihat dari pagi banyak banget yang kemudian nge-tag saya di IG saya, di TikTok, di X, yang rata-rata mereka menyambut dengan antusiasme yang tinggi. Dan setiap hari Rabu, pemerintah Jakarta tidak lagi menyiapkan bus atau sarana apapun untuk membuat mereka mau untuk menaiki transportasi publik. Kenapa ini kami lakukan? Saya tahu bahwa ini akan mengurangi kemacetan, polusi juga pasti turun, karena aktivitas 65.000 orang setiap Rabu itu dampaknya besar. Belajar dari Hari Kartini kemarin dan hari transportasi umum, nanti hari-hari khusus, hari besar, saya akan menggratiskan kembali, terutama untuk HUT Jakarta dan juga untuk HUT Kemerdekaan RI. Pemirsa, aturan wajib naik angkutan umum setiap hari Rabu juga berlaku bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Reporter Naura Syafika mengikuti perjalanan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno naik angkutan umum dari rumahnya di Lebak Bulus hingga ke Balai Kota. Mengikuti arahan dari Pak Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung dan juga dari Wakil Gubernurnya yaitu Bang Dul, pada hari ini spesial di hari Rabu untuk ASN diwajibkan untuk menaiki atau menggunakan transportasi umum untuk bekerja. Dan seperti kita lihat untuk Bang Dul ini juga sudah mengikuti aturan tersebut. Nah coba, selamat pagi Bang Dul, boleh ya sambil menunggu nih untuk busway-nya datang ke Balai Kota, ngobrol-ngobrol dikit. Bang Dul, tadi kan kita perjalanan itu udah dari MRT Lebak Bulus ke Bundaran HI, lalu lanjut lagi ke sini. Gimana? Kasih. Ya, minta maaf ya. Selain memang ketemu masyarakat juga sebetulnya bukan kontrol, kita lihatlah apa yang kurang segala macam, kebersihan bagaimana, kenyamanan gimana. Karena itu juga nanti bagian masukan di saat memang MRT saya panggil, kita evaluasi lah. Karena saya juga senang dengan beberapa netizen yang mengirimkan berita tentang kemarin kan banyak jembatan penyeberangan orang kita kan. Ya minta maaf ya, bukan berarti kita nggak rawat, tapi lebih banyak kepada pencurian. Akibatnya ya kita menjadi efek yang menjadi tidak baik, tapi kita segera bisa kita sikapi. Nah, jadi artinya ini bagian daripada servis, ini kita. Oke, ini kebetulan memang Transjakartanya sudah sampai dan kita akan siap bersama dengan Bang Dul untuk menuju ke Balai Kota menggunakan Transjakarta, karena di hari Rabu ini sekarang untuk seluruh ASN itu diwajibkan untuk menggunakan transportasi umum menuju ke tempat kerjanya. Dan memang sedari tadi kami mengikuti dari MRT Lebak Bulus menuju Bundaran HI. Bang Dul juga menikmati sekali perjalanannya, berfoto bersama dengan masyarakat, kemudian juga melakukan quality control untuk setiap stasiun yang ada. Dan kita akan coba ikut bergabung bersama dengan rombongan. Dari Jakarta, Naura Syafika dan Jemi Jasin, iNews melaporkan. Ya, mulai hari ini seluruh ASN Pemprov Jakarta wajib berangkat dan pulang kerja dengan angkutan umum setiap hari Rabu. Agar tidak terlambat, para ASN harus berangkat lebih pagi karena harus berganti-ganti moda transportasi. Pemirsa, sesuai dari instruksi Gubernur Jakarta Pramono Anung nomor 6 tahun 2025, di mana setiap hari Rabu ASN atau aparatur sipil negara ini haruslah menggunakan transportasi umum. Banyak sekali moda transportasi umum, pemirsa, yang dapat digunakan oleh para ASN, mulai dari Transjakarta seperti saat ini, kemudian MRT, LRT, KRL,
bus hingga angkot ya. Dan juga di setiap hari Rabu ini Pemprov DKI Jakarta juga menggratiskan ini untuk para ASN ya jika menggunakan transportasi umum. Meski harus berangkat lebih pagi dari biasanya, aturan wajib pakai angkutan umum setiap hari Rabu bagi ASN Pemprov Jakarta disambut positif. Beberapa ASN yang tinggal berdekatan satu komplek bahkan sengaja berangkat ramai-ramai. Seru sih, jadi ketemu banyak pegawai juga di tengah LRT, terus jadi berangkat bareng-bareng. Saya naik Transjakarta, saya bersama teman-teman kebetulan tinggalnya berdekatan di Pondok Kelapa, Kaping DKI. Berlaku per hari Rabu ini, aturan wajib angkutan umum ini berlaku bagi seluruh ASN Pemprov Jakarta, kecuali bagi ibu hamil dan disabilitas. Dan jangan coba-coba mengakali karena setiap ASN harus bersuah foto di dalam angkutan umum dan mengunggah foto ke aplikasi khusus. Untuk mendukung program ini, Pemprov Jakarta menggratiskan angkutan umum bagi ASN yang menggunakan kartu Jakart. Ini juga tentu sangatlah bermanfaat ya pemirsa, apabila ASN menggunakan transportasi umum tentu akan mengurangi kemacetan yang ada di kota Jakarta. Dari Jakarta, Dilamia Aulia, Zulkarnain, News melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menilai program 3 juta rumah yang menjadi program utama pemerintahan Prabowo baru bisa terwujud tahun depan. Pasalnya, anggaran yang ada saat ini belum bisa membiayai pembangunan ataupun renovasi 3 juta rumah. Program 3 juta rumah baru bisa terwujud setelah didukung penuh APBN 2026. Menurut Fahri, pembiayaan perumahan pada APBN 2025 hanya meliputi program rutin. Anggaran renovasi rumah di APBN 2025 yang hanya sebesar 850 miliar rupiah hanya cukup merenovasi sekitar 40.000 unit rumah. APBN 2025 juga hanya mendukung pembangunan sekitar 220.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dukungan itu diberikan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Meski begitu, pemerintah tetap berupaya membangun atau merenovasi rumah sebanyak-banyaknya tahun ini. Fahri Hamzah berharap ada penambahan anggaran untuk perumahan tahun ini. Ini misalnya FLPP itu anggarannya tahun ini yang sudah terdaftar di APBN adalah 28,27 triliun. Itu hanya untuk mengcover sekitar 220.000 rumah kredit pembangunan, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Kalau angka atau uang yang sama kita konversi untuk renovasi, sebab jangan lupa Bapak Ibu sekalian, renovasi itu artinya juga membangun rumah baru. Karena rumah layak dijadikan, rumah tidak layak dijadikan layak, itu juga membangun rumah. Di daerah tidak ada masalah dengan tanah. Orang bisa langsung direnovasi rumahnya. Pada dasarnya rumah yang tidak layak itu dijadikan layak, itulah pembangunan rumah. Masuk angkanya dari yang 3 juta. Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat realisasi investasi pada kuartal 1 2025 mencapai 465,2 triliun rupiah. Realisasi sepanjang kuartal pertama 2025 ditopang oleh penanaman modal dalam negeri yang tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan penanaman modal asing. Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat realisasi investasi pada kuartal pertama 2025 mencapai 465,2 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat 2,7% secara kuartalan atau naik 15,9% secara tahunan. Capaian investasi tersebut setara dengan 24,4% dari total target pemerintah senilai 1.905,6 triliun rupiah. Realisasi investasi sepanjang kuartal pertama tahun ini ditopang oleh penanaman modal dalam negeri sebesar 234,8 triliun rupiah dan penanaman modal asing yang mencapai 230,4 triliun rupiah. Berdasarkan data BKPM, investasi yang masuk di Pulau Jawa mencapai 229,3 triliun rupiah dengan porsi 49,3% dari total investasi, sedangkan luar Jawa 235,9 triliun rupiah atau setara dengan 50,7%.
Adapun sektor yang paling banyak mencatatkan realisasi investasi pada tahun ini yakni industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya senilai 67,3 triliun rupiah, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi 66,5 triliun rupiah. Sementara sektor pertambangan sebesar 48,6 triliun rupiah, jasa lainnya 41 triliun rupiah, perumahan, kawasan industri dan perkantoran 37,5 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut perekonomian Indonesia akan tumbuh di angka sekitar 5% di tahun 2025. Optimisme tersebut mengemuka di tengah pemangkasan angka proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia serta Dana Moneter Internasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 5% di tahun ini di tengah dinamika perekonomian global yang berkembang sejak awal tahun 2025. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap akan mencapai sekitar 5%. Nilai tukar rupiah tetap terkendali didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Optimisme tersebut juga mengemuka di tengah proyeksi Bank Dunia serta Dana Moneter Internasional yang menyebut ekonomi Indonesia akan tumbuh di bawah 5% di sepanjang tahun ini. Bank Dunia menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% untuk periode 2025 dari sebelumnya di angka 5%. Sementara itu, Dana Moneter Internasional atau IMF telah lebih dahulu merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi hanya sebesar 4,7% pada 2025 dari sebelumnya 5,1%. Pemirsa, Bank Dunia mencatat rasio penerimaan negara Indonesia terhadap PDB Indonesia sebagai yang terendah di antara negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Bank Dunia pun menyarankan pemerintah Indonesia memaksimalkan potensi penerimaan pajak agar mampu mencapai sejumlah target dalam perekonomian. Bank Dunia menyebut rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia merupakan yang terendah di antara negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, Bank Dunia mencatat rasio penerimaan negara Indonesia sebesar 12,8% terhadap PDB sepanjang tahun 2024. Angka persentase tersebut lebih rendah dibandingkan Malaysia yang sebesar 16,8% hingga Timor Leste yang sebesar 40,8%. Dalam hal ini, Bank Dunia memperkirakan penerimaan pajak yang hilang mencapai 6,4% dari PDB. Dengan demikian, jika Indonesia tidak mengalami kehilangan potensi penerimaan pajak, maka rasio penerimaan negara terhadap PDB bisa mencapai 19,1%. Karena itu, Bank Dunia menyarankan agar pemerintah Indonesia memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Dengan demikian, ruang fiskal pemerintah semakin besar hingga mampu mendanai berbagai program untuk mencapai visi Indonesia Emas 2025.